Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Padilla dengan NIM 2310667 dari kelas 4C. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai materi matematika yang ada di SD dari fase A sampai fase C, yaitu materi geometri dan pengukuran. Untuk yang pertama yaitu materi dari tim 1, mengukur dan membandingkan panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Pengukuran adalah proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Sementara satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, contoh satuan tidak baku antara lain ada jengkal, depa, hasta, dan juga ada langkah kaki. Selanjutnya ada materi dari tim kedua, yaitu mengukur dan membandingkan berat benda menggunakan satuan tidak baku. Pengukuran adalah proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Adapun satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Contoh satuan tidak baku untuk mengukur berat adalah ada kelereng, batu, buah tertentu, logam, ataupun kain. Selanjutnya materi dari tim ketiga, membandingkan durasi waktu, mengukur, dan mengestimasi waktu menggunakan satuan tidak baku. Mengukur waktu dengan satuan tidak baku adalah menggunakan satuan yang tidak distandarkan untuk menghitung lama waktu suatu kegiatan berlangsung. Nah, contoh alat ukur untuk satuan tidak baku untuk mengukur waktu adalah hitungan detak jantung, hitungan langkah, lagu yang dinyanyikan, dan juga kedipan mata. Materi dari tim keempat yaitu ada bangun datar. Bangun datar adalah bentuk dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi atau volume. Bangun datar dibatasi oleh garis-garis yang membentuk sisi dan juga sudut. Contoh bangun datar itu ada segitiga, segi empat, segi banyak, dan juga lingkaran. Ada materi dari tim 5 yaitu bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun tiga dimensi yang memiliki ruang, isi, ataupun volume dan dibatasi oleh sisi-sisi. Bangun ruang juga memiliki titik sudut dan juga rusuk. Nah, contoh bangun ruang ada balok, kubus, kerucut, dan juga bola. Materi dari tim 6 dan juga tim ke-13 yaitu mengenai komposisi dan dekomposisi bangun datar. Komposisi adalah proses menggabungkan dua atau lebih bangun datar yang sederhana untuk membentuk bangun datar yang lebih besar atau kompleks. Nah, contohnya itu menggabungkan segitiga dan juga persegi panjang menjadi sebuah trapesium atau bangun datar lain yang baru. Adapun dekomposisi adalah proses memecah suatu bangun datar menjadi dua atau lebih bangun datar yang lebih sederhana lagi. Contohnya, memecah segitiga besar menjadi beberapa segitiga kecil atau segi empat dan juga segitiga. Ada materi dari tim ketujuh, yaitu posisi benda dan pola di sekitar kita. Posisi benda adalah letak suatu benda terhadap benda lain atau terhadap suatu tempat. Kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan posisi diantaranya ada di atas, di bawah, di depan, di belakang, di samping, kanan, kiri, ataupun di antara. Pola adalah susunan yang berulang dari bentuk, warna, ataupun ukuran. Pola bentuk diantaranya ada lingkaran, ada kotak. Pola warna diantaranya ada merah, biru, hijau. Untuk pola ukuran ada besar, kecil, dan juga sedang. Materi dari tim ke-8, mengukur panjang benda menggunakan satuan baku dan hubungan antar satuan baku panjang. Satuan baku panjang terdiri dari kilometer atau km, hektometer atau hm, dekameter atau dam, meter atau m, desimeter atau dm, sentimeter atau cm, milimeter atau mm. Nah, contoh alat ukur menggunakan satuan baku itu ada penggaris, ada meteran, dan lain sebagainya.
Terus di sini juga ada konversi satuan panjang, ada km, hm, dam, m, dm, cm, dan juga mm. Setiap turun 1 berarti itu sama dengan dikalikan 10. Setiap naik 1 berarti itu dibagi dengan 10. Materi dari tim ke-9. Mengukur berat benda menggunakan satuan baku, gram, dan juga kilogram dengan tepat dalam berbagai situasi. Membandingkan berat benda berdasarkan hasil pengukuran dengan satuan baku, serta menyajikan hasil pengukuran berat dalam bentuk sederhana seperti tabel atau penyajian lisan. Di sini ada satuan baku berat itu biasanya ada gram atau gr dan juga ada kilogram atau kg. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Nah, alat ukur baku satuan berat itu contohnya ada timbangan duduk, timbangan gantung, timbangan digital, dan juga ada neraca 2 lengan. Materi dari tim ke-10. Mengukur dan mengestimasi luas menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku berupa bilangan cacah. Mengukur luas dengan satuan tidak baku adalah menentukan seberapa luas suatu bidang menggunakan benda-benda yang bukan satuan standar, seperti daun, buku, telapak tangan, atau kartu. Nah, contohnya itu misalkan sebuah papan tulis ditutupi oleh 10 buku kecil. Selanjutnya, mengukur luas dengan satuan baku adalah menentukan luas permukaan suatu bidang menggunakan satuan standar seperti cm persegi, meter persegi, dan juga seterusnya. Dan dinyatakan dalam bilangan cacah seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, contohnya itu, luas papan tulis sama dengan 120 cm persegi. Artinya, papan tulis ditutupi oleh 1020 kotak berukuran 1 cm kali 1 cm. Materi dari tim 11, mengukur dan mengestimasi volume menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku berupa bilangan cacah. Mengukur volume dengan satuan tidak baku adalah mengukur isi suatu benda menggunakan alat yang tidak standar, seperti menggunakan gelas, sendok, atau botol. Contohnya, ember terisi penuh dengan 10 gelas air. Selanjutnya, mengukur volume dengan satuan baku bilangan cacah adalah mengukur volume menggunakan satuan standar seperti sentimeter kubik, meter kubik, dan juga liter, atau mililiter. Nah, hasilnya akan dinyatakan dalam bilangan cacah. Contoh, kotak berisi 120 cm kubik setara dengan 120 kubus kecil ukuran 1 cm kubik. Dari tim ke-12 yaitu ciri-ciri bangun datar. Nama bangun datarnya ada segitiga sama sisi, ciri-ciri sisinya 3 sisi sama panjang, ciri-ciri sudut 3 sudut sama besar atau 60 derajat. Selanjutnya ada segitiga sama kaki, yaitu ciri-ciri sisinya 2 sisi sama panjang, ciri-ciri sudutnya 2 sudut sama besar. Selanjutnya ada segitiga siku-siku, ciri-ciri sisinya 3 sisi, ada 1 miring dan 2 saling tegak lurus. Ciri-ciri sudutnya 1 sudut siku-siku 90 derajat. Selanjutnya ada persegi. Ciri-ciri sisinya ada 4 sisi sama panjang dan ciri-ciri sudutnya ada 4 sudut siku-siku 90 derajat. Selanjutnya untuk persegi panjang, ciri-ciri sisinya ada 4 sisi berhadapan sama panjang dan juga sejajar. Terus ada 4 sudut siku-siku 90 derajat. Selanjutnya layang-layang, ciri-ciri sisi, ada 2 sisi berhadapan sama panjang, dan ciri-ciri sudut, ada 2 sudut berhadapan sama besar dan diagonal saling tegak lurus. Ada jajar genjang, ciri-ciri sisi, 2 pasang sisi berhadapan sama panjang dan sejajar. Ciri-ciri sudut, ada 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip, sudut berdekatan jumlahnya 180 derajat. Selanjutnya ada trapesium, ciri-ciri sisi, 4 sisi, 2 sisi sejajar. Terus ciri-ciri sudut, ada 4 sudut berdekatan jumlahnya 180 derajat. Ada belah ketupat, ciri-ciri sisi, 4 sisi sama panjang, ciri-ciri sudut, 4 sudut berhadapan sama besar. Selanjutnya ada segi 5, ciri-ciri sisi, 5 sisi sama panjang, ciri-ciri sudut, 5 sudut sama besar. Ada segi 6,
Ciri-ciri sisi, 6 sisi sama panjang. Ciri-ciri sudut, 6 sudut sama besar. Materi dari tim ke-14, keliling berbagai bentuk bangun datar biasa. Keliling adalah jumlah panjang semua sisi suatu bangun datar. Rumus keliling persegi, K sama dengan 4 kali S. Keliling persegi panjang, keliling sama dengan 2 kali P tambah L. Rumus keliling jajar genjang, K sama dengan 2 kali A plus B. Selanjutnya, rumus trapesium, belah ketupat, dan juga layang-layang adalah menjumlahkan semua sisi. Selanjutnya, untuk keliling lingkaran, untuk rumus keliling lingkaran, keliling sama dengan 2 kali konstanta kali R, atau keliling kali konstanta kali D. Konstanta di sini bisa menggunakan 3,14 atau 7,22. Selanjutnya untuk keliling segitiga, rumusnya itu K keliling sama dengan A plus B plus C. Ada materi dari tim 15. Menyusun dan menghitung keliling bangun datar gabungan. Bangun datar gabungan adalah bangun yang terbentuk dari 2 atau lebih bangun datar sederhana seperti persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan lainnya. Langkah-langkah menentukan keliling bangun datar gabungan. Yang pertama, tentukan bentuk-bentuk dasar yang menyusun bangun gabungan tersebut. Yang kedua, hitung panjang sisi luarnya saja. Abaikan sisi yang menempel atau tersembunyi di dalam bangun gabungan. Selanjutnya, jumlahkan panjang seluruh sisi luar untuk mendapatkan kelilingnya. Dari tim ke-16. Menentukan luas berbagai bentuk bangun datar seperti segitiga, segi empat, dan sebagainya. Luas adalah ukuran permukaan suatu bangun datar, biasanya dinyatakan dalam satuan persegi, sentimeter persegi, meter persegi, dan lain sebagainya. Untuk rumusnya, rumus luas persegi itu ada L luas sama dengan sisi kali sisi, S kali S. Selanjutnya, luas persegi panjang sama dengan L sama dengan P kali L, panjang kali lebar. Selanjutnya, luas jajar genjang ada L sama dengan A kali T. Ada luas trapesium L sama dengan setengah kali A plus B kali T. Luas segitiga L sama dengan setengah kali A kali T. Ada luas belah ketupat L sama dengan setengah kali D1 kali D2. Luas layang-layang ada L sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Dari tim ke-17 yaitu menghitung luas bangun datar gabungan. Bangun datar gabungan adalah bangun yang terbentuk dari 2 atau lebih bangun datar sederhana seperti persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan lainnya. Langkah-langkah menentukan luas bangun datar gabungan. Yang pertama, pecah bangun gabungan menjadi bangun-bangun datar sederhana. Selanjutnya, hitung luas masing-masing bagian dengan rumus yang sesuai. Terakhir, jumlahkan atau kurangkan luas bagian-bagian tersebut untuk mendapatkan luas total. Materi tim 18. Menghitung durasi waktu dan mengukur besar sudut. Satuan waktu adalah satuan untuk mengukur hasil pengukuran lamanya waktu. Satuan waktu biasanya dikenal dengan jam, menit, detik. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Sementara sudut adalah daerah yang dibatasi oleh 2 sinar garis pangkalnya yang berimpit. Sudut pada suatu benda disebut dengan pojok benda. Sudut ada 3, yaitu sudut lancip, sudut tumpul, dan juga sudut siku-siku. Nah, untuk mengukur sudut bisa menggunakan alat bantu seperti bujur sangkar. Materi dari tim ke-19. Mengkonstruksi, mengurai, bangun ruang, dan visualisasi spesial.
Mengkonstruksi bangun ruang yaitu gabungan beberapa bangun ruang menjadi bangun ruang baru dengan cara berdampingan, ditumpuk, ataupun kombinasi. Selanjutnya, mengurai bangun ruang. Bangun ruang besar dapat dipisahkan menjadi beberapa bangun ruang yang lebih kecil. Selanjutnya, visualisasi spesial. Tampilan bangun ruang dari berbagai sisi, baik tampak depan, tampak belakang, tampak kiri, tampak kanan, tampak atas, dan juga tampak bawah. Materi dari tim ke-20, membandingkan karakteristik bangun datar dan juga bangun ruang. Bangun datar adalah bentuk dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan juga lebar. Contohnya segitiga, persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Sementara bangun ruang adalah bentuk tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume atau isi. Contohnya kubus, balok, bola, dan tabung. Dari tim ke-21, pengenalan dan pemahaman konsep koordinat kartesius sederhana. Koordinat adalah cara untuk menunjukkan letak suatu titik pada bidang datar dengan dua angka, yaitu X dan Y. Bagian-bagian dari koordinat, yaitu X, menunjukkan posisi ke kanan atau ke kiri, atau sumbu mendatar atau horizontal. Sementara Y menunjukkan posisi ke atas atau ke bawah, atau sumbu tegak atau vertikal. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.